Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junadi Abdillah, NIM 1965070 dari kelas Praktikum Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang saya buat tentang database nilai siswa di Sekolah Dasar Negeri 1 Grabak. Pertama-tama, apa yang melatar belakangi saya membuat aplikasi ini? Latar belakang saya adalah karena banyak sekali sekolah dasar yang belum memiliki sistem cerdas seperti database, sehingga banyak pekerjaan yang dilakukan secara manual. Pekerjaan seperti mendata siswa, menyimpan data guru, dan tentunya proses menyimpan nilai setiap siswa. Pekerjaan-pekerjaan ini yang jika dilakukan secara manual akan menyita banyak waktu dan tidak efisien. Dan juga data yang disimpan secara manual sangat tidak fleksibel karena tidak dapat diakses di banyak tempat, serta ketepatan data kurang tepat karena proses dilakukan secara manual. Sedangkan data yang disimpan dalam database ketepatannya lebih terjamin karena error kesalahan komputer itu lebih minim. Sekolah dasar yang belum memiliki sistem database ini, sebagai contohnya adalah di sekolah saya dulu di SD Negeri 1 Grabak, yang merupakan sekolah dasar di daerah Kabupaten Magelang. Teknologi database dapat diterapkan di sekolah ini sehingga proses penilaian siswa menjadi lebih struktur, akurat, dan lebih mudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ERD yang saya buat. Di sini terdapat 4 tabel dengan 2 relasi. Ada tabel user, tabel murid, tabel guru, dan tabel nilai. Antara tabel user, murid, dan guru dihubungkan dengan relasi login, dan tabel murid dan nilai dihubungkan dengan relasi cek. Di dalam tabel user terdiri dari 3 atribut, yaitu ID, jabatan, dan password. ID berfungsi sebagai atribut key. Kemudian di tabel murid terdapat 5 atribut, yaitu ID, nama, alamat, kelas, dan gender. Atribut key-nya adalah ID dan nama. Kemudian di dalam tabel guru terdapat 5 atribut juga, yaitu ID, kelas, gender, nama, dan alamat. Atribut key-nya adalah ID. Di sini di dalam tabel guru, kelas yang dimaksud adalah di mana guru itu mengajar di kelas apa. Kemudian di dalam tabel nilai terdapat cukup banyak atribut yang terdiri dari ID, nama, kelas, semester, IPA, seni, matematika, bahasa Indonesia, penjas, PKN, dan IPS. Atribut mata pelajaran ini berfungsi untuk menyimpan nilai-nilai siswa yang diinputkan oleh para guru. Kemudian di sini adalah implementasi yang saya buat dari bentuk ERD tadi menjadi implementasi database di dalam MariaDB. Di sini terdapat tabel yang sama, tabel murid, guru, user, dan nilai. Yang sedikit membedakan di tabel nilai yang saya tambahkan atribut log update yang berfungsi untuk menyimpan tanggal perubahan nilai yang dilakukan oleh setiap guru. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Di sini terlihat aplikasi yang saya buat cukup sederhana, hanya terdiri dari 3 form, yaitu form jabatan yang berisi antara guru dan murid. Di sini berfungsi untuk menentukan apakah kita masuk sebagai guru atau sebagai murid, dan from ID dan password. Di sini kita masukkan sesuai dengan data yang telah tersimpan di dalam database. Di sini terlihat terdapat 3 user murid yang telah terbuat dan 1 user guru. Untuk mendebokan sekarang, kita coba masuk sebagai guru terlebih dahulu. Di sini terlihat secara otomatis ketika masuk langsung tampil siapa ID itu yang menggunakan aplikasi ini. Di sini terlihat
memiliki ID 77101 yang bernama Bambang dengan alamat Yogyakarta, gender pria, dan mengajar di kelas 1. Kemudian di sini terlihat ada daftar muridnya, ada siapa saja. Yang pertama ada ID 1001 yaitu Junaid Abdillah. Kemudian ada ID 1002 yaitu Joko dari kelas 1, alamat Jogja, dan gender pria. Nah, kemudian di tabel yang sampingnya ini adalah daftar nilai yang telah terinput dan tersimpan di dalam database. Karena ID 1001 telah memiliki nilai ini, maka kita menginput nilai untuk ID 1002 yaitu Joko. Kita klik otomatis ID dan namanya auto terisi secara otomatis. Kita masukkan kelas berapa, kemudian kita isikan semester yang ingin kita masukkan nilainya, kemudian kita masukkan nilai mata pelajarannya, misalkan PKN 82, Bahasa Indonesia 88, Matematikanya 85, Seni 86, Jas 87, IPA 83, IPS 81. Kemudian kita klik tombol insert. Nah, bisa kita lihat bahwa data yang baru saja kita masukkan otomatis ke-update di dalam tabel. Di sini terlihat ID 102 dan di kelas 1 semester 1 dengan mata pelajaran PKN bernilai 82, Bahasa Indonesia 88, Matematika 85, Seni 86, Penjas 87, IPA 83, IPS 81. Dan jika kita lihat di database, nah, kita terlihat bahwa data yang kita masukkan juga terupdate di sini. Setelah itu kita coba untuk mengupdate nilainya. Kita klik, misal kita klik ini, kita klik data yang kita ingin ubah. Misal data dari Joko yang tadi, kita ubah nilainya menjadi misalkan 80 semua. Nah, kita klik tombol update. Bisa terlihat juga di sini nilai yang kita masukkan juga otomatis terupdate di dalamnya menjadi 80 semua. Dan kita lihat di database juga sama menjadi nilai 80 semuanya. Setelah itu kita coba logout dan masuk kembali sebagai murid. Kita masukkan ID 102 dengan ID murid yang barusan kita masukkan. Kita login. Kita masukkan kelas yang sudah kita masukkan tadi, yaitu kelas 1 semester 1. Klik tombol cari. Datanya akan muncul seperti ini. Misalkan kita memasukkan nilai kembali 77. Tadi semester 1 yang telah kita masukkan, coba kita memasukkan semester 2. Kita masukkan nilainya 85 semua saja. Terus kita klik tombol insert. Data sudah terupdate, kita logout. Kita masuk ke sebagai murid, masuk ke user tadi. Kita masukkan kelas 1 dengan semester 2. Klik tombol cari. Nilainya otomatis keluar 85 seperti yang telah dimasukkan sebelumnya. Kita logout, kemudian
akan kembali lagi seperti awal. Jadi aplikasi ini cukup sederhana, penggunaannya juga cukup mudah, sehingga mungkin cukup membantu untuk para guru untuk memasukkan nilai, mengupdate nilai, untuk mengolah datanya menggunakan aplikasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.